Halo teman-teman, selamat sore, kembali lagi dengan saya di channel Abang Jai Motovlog. Jadi sore hari ini tuh saya lagi ada di bengkel motor ya teman-teman, yaitu di Plonteng Racing Jogja. Ini tuh alamatnya di daerah Mago ya teman-teman. Nah jadi tuh aku tuh masukin motor Revo punya aku yang udah mangkrak kurang lebih hampir setahun ya teman-teman. Dan ini aku mau ngerakit lagi, dan posisinya itu headnya udah di porting semua ya teman-teman, dengan ukuran klepnya tuh 28 sama 24. Terus juga bloknya juga udah linear juga udah dipasang, jadi tinggal ngerakit di sini aja ya teman-teman. Untuk ukuran pistonnya itu 55,25 ya teman-teman, mungkin nanti sekitaran 130 cc. Dan nanti kita tunggu hasilnya gimana. Dan ini kita masukin dulu ya teman-teman, soalnya ngantri juga, ini banyak banget nih di bengkel, jadi kita harus sabar, mungkin sekitar 2 mingguan udah jadi ya teman-teman. Dan posisi motor saya udah seperti ini ya teman-teman. Nah ini rian nih. Nah oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi ini udah sekitar kurang lebih 2 minggu ya teman-teman. Ini posisinya headnya udah terpasang sama bloknya juga. Jadi untuk pernya itu aku pakai punya Moto1, terus klepnya juga punya Moto1, dan pistonnya saya pakai pin yang kompetisi ya teman-teman. Dan ini 2 minggu udah terpasang ya teman-teman. Jadi udah dicoba tadi, mungkin tinggal di dyno aja. Nah teman-teman, jadi motornya udah saya bawa pulang ya teman-teman. Jadi untuk semuanya itu habis sekitar 1 juta ya teman-teman. Itu pun karena banyak part-partnya yang udah rusak, jadi kita harus ganti partnya lagi yang baru ya teman-teman. Dan di video kali ini saya juga pengen ganti master rem yang lama itu udah nggak bisa berfungsi ya teman-teman, kayak udah bocor gitu master remnya. Jadi saya beli master rem ini, mereknya itu Akra, saya beli di online shop ya teman-teman. Untuk harganya itu sekitar 400.000, itu udah sama ongkir. Dan ini saya milih master remnya warna abu-abu ya teman-teman, dan nanti kita mau pasang di motor saya. Dan setelah itu kita bakal nyobain gimana rasanya, dan kita sedikit review ya, tipis-tipis aja ya teman-teman. Dan ini kita memasang dulu. Nah oke, lanjut lagi ya teman-teman. Ini posisinya udah saya pasin, cuman belum saya kencangkan ya teman baut-bautnya. Dan nanti kita bakal kencangin. Setelah itu kita bakal bleeding. Dan ini kita pasang selang remnya ya teman-teman di lubang master remnya. Kita tekankan, jangan lupa silsilnya, soalnya nanti takutnya bocor ya teman-teman. Nanti kita pakai selang ya teman-teman, dimasukin ke situ sama kunci 8. Dan ini kita mau masukin minyak remnya ya teman-teman. Aduh, malah jatuh teman-teman. Kita pakai minyak rem, ini kita warnanya yang kuning, agak-agak bening gitu ya teman-teman. Sebenarnya bagusnya yang warna merah ya teman-teman. Kita pakai yang bening aja, sambil kita kocok-kocok ininya master remnya ya teman-teman, sampai nggak ada gelembung-gelembung. Nah ini kita masukin selangnya ke dalam lubang di kalipernya ya teman-teman.
dan kita masukin kunci 8 ya. Kita masukin kunci 8 nya untuk ngendorin si baut pembuangan nih teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, biar nggak mubazir minyak remnya. Selangnya kita sambil masukin ke botol minyak remnya ya teman-teman, dan nanti bisa kita pakai lagi sambil kita kocok-kocok supaya gelembung-gelembungnya itu hilang ya teman-teman, atau udah nggak ada, dan itu sampai keras ya. Ya halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channelnya Bang Jai Motovlog. Nah oke teman-teman, jadi di depan kalian ini sudah ada motor saya ya teman-teman, Revo Absolute. Dan ya kemarin itu aku udah bawa atau taruh motor ini tuh di bengkel dekat sini ya teman-teman. Itu ya kondisi mesinnya juga udah sekitar 50% udah semuanya udah jadi tinggal rakit di sana. Dan sekarang ini aku mau nge-review atau spill tipis-tipis lah ya, apa aja yang udah diganti di bagian mesin, dalam mesin, dan luar, kayak spare part yang udah diganti itu apa aja ya teman-teman. Dan kita langsung bahas di bagian belakang dulu. Nah oke, untuk shock belakang itu aku pakai punya DBS yang ukuran 32 ya teman-teman. Itu harganya di online shop itu aku kemarin beli sekitar 500.000. Terus juga untuk spakbor belakang ini aku potong, standarnya itu aku potong ya teman-teman, karena ya bagus aja sih, cuman ya kalau hujan nyiprat. Terus juga untuk bagian pelek itu aku cat pakai Sapporo. Itu untuk warnanya tipe gold RCB ya teman-teman, gold RCB. Ya walaupun ngecat sendiri tapi ya lumayan bagus ya lah ya teman-teman. Terus untuk tali remnya itu aku pakai punyanya Fastbike, itu yang model tali. Itu mereknya kalau nggak salah sih Fastbike atau apa gitu. Di online shop juga harganya ya murah lah. Terus juga untuk knalpot aku pakai merek MRM. Ini punya temen sih, aku minjem. Untuk ukurannya inlet 50 ya teman. Untuk step underboardnya itu aku pakai SND Racing. Itu aku juga beli di online shop. Ya harganya murah ya teman-teman, 200.000. Terus kita lari ke bagian gear belakang sama depan. Untuk belakang itu aku pakai punyanya atau ukuran 38 punyanya Triple S. Terus yang depan 13 punya Triple S juga. Terus untuk rantainya aku pakai Triple S ya teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian depan. Untuk shock depan itu aku masih yang standar ya teman-teman, karena masih enak. Terus untuk piringan aku mereknya pakai punyanya Dai. Untuk ukurannya itu 3,5 mm atau 350 mm. Untuk kaliper itu aku pakai RCB yang warna biru. Itu untuk mereknya itu kemarin itu aku beli untuk motor Supra kalau nggak salah ya teman-teman, Supra. Cuman aku ganti bracketnya yang model CNC ya teman-teman. Ini PNP banget ya buat Revo Absolute atau Revo Fit atau Blade juga cocok. Untuk tali remnya itu aku pakai punyanya TDR ya teman-teman. Terus kita lari ke bagian batok kepala, maaf. Untuk batok kepala itu aku pakai Vario 110 karbu. Terus untuk gas spontannya itu aku pakai merek Daytona ya teman-teman. Worth it banget sih ini untuk dana pelajar. Terus untuk bagian master rem itu aku pakai merek Kakra. Itu harganya kisaran 400.000 ya teman-teman. Untuk model small tabung.
Oke, kita lanjut lagi di bagian stabilizer stang. Itu aku pakainya merek Matrice yang model karbon warna hitam ya teman-teman. Terus untuk dudukannya itu udah CNC sepaket lah sama stabilizernya. Kemarin udah juga test ride ya, lumayan enak sih, stabil gitu. Oke, nah kemarin itu aku bawa atau masukin motor ini tuh ke bengkel dekat sini ya teman-teman, Plonteng. Tuh kita ngerakit ulang dan nanti kita lihat apa aja yang udah diganti. Yang pertama itu aku kemarin ganti atau besarin klep dengan ukuran 2824 ini kalau menurut saya lebih responsif ya, dengan cc 130 dengan pistol 55,25 ya teman-teman. Untuk klepnya itu pakai Moto One sama pair klepnya pakai Moto One. Untuk piston itu aku pakai dengan ukuran 55,25. Untuk bak kopling itu aku pakai Scarlett Racing ya teman-teman. Terus dalamnya untuk kampas koplingnya itu udah yang punyanya Karisma. Jadi untuk pairnya itu ada 6. Itu bisa bikin motor jengat-jengat ya teman-teman. Terus untuk bagian pengapian sih ya semuanya masih standar ya teman-teman. Belum ada yang diganti satupun untuk pengapian, kayak CDI standar. Terus untuk ban depan itu aku pakai ukuran 9080 ring 17, mereknya Primax SK01 ya teman-teman. Itu udah lama banget aku pakai. Terus juga yang belakang itu aku pakai Fasti Pro dengan ukuran yang sama 9080 ring 17, enak buat cornering ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi di bagian stang tadi itu belum kita bahas. Untuk stang itu aku pakai dudukan stang RZR sama stangnya RZR. Harganya itu 300.000 ya teman-teman, udah sama dudukan. Terus untuk jok ini aku custom ala-ala road race ya, biar kelihatan komod gitu ya teman-teman. Di bagian depannya itu agak sedikit naik ya teman-teman, biar kalau rem depan itu nggak melorot gitu badannya atau bokongnya itu nggak melorot, karena sering banget kalau untuk yang posisi jok datar gitu untuk rem depan pasti langsung melorot gitu ya teman-teman. Oke, mungkin bagi kalian yang mau nanya silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman.